Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mazina Ni'ama akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang sudah saya buat dengan dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Pak Dadi Suprayogi, SKM, MKL. Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tahun ajaran 2020. Pemanfaatan ini saya mengambil dengan judul Pemanfaatan Limbah Industri Tebu menjadi Energi Biomasa sebagai alternatif bahan bakar pembangkit listrik di Pabrik Gula Krebet, Kabupaten Malang. Judulnya, dan ini ada daftar isinya, ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Baik, untuk bab 1 terdapat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Baik, di bab 1 pendahuluan kita membahas tentang latar belakang dulu. Saya meneliti atau menulis dengan judul ini. Latar belakangnya yakni karena semakin banyak industri pabrik gula yang menghasilkan limbah tebu sisa produksi yang cukup banyak untuk dimanfaatkan. Karena kan semakin banyaknya limbah itu kita limbah atau sampah memang merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga. Tapi kita tidak mengetahui kan kalau bahwa limbah yang tidak berguna itu bisa menjadi bermanfaat apabila diproses secara baik dan benar. Nah, salah satu pemanfaatan limbah di sini adalah limbah ampas tebu, karena semakin banyaknya ya industri-industri pabrik gula, dan saya mempunyai inisiatif untuk memanfaatkan limbah dari pabrik gula tersebut, yakni limbah ampas tebu itu, yaitu dengan mengubahnya menjadi energi biomasa yang perlu dianalisis potensinya dan dikembangkan menjadi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, untuk identifikasi masalahnya yakni pemanfaatan limbah tebu yang dihasilkan dari proses pembuatan gula di Pabrik Gula Krebet Malang sebagai alternatif sumber pembangkit energi listrik di daerah sekitar pemukiman warga Desa Krebet. Nah, untuk perumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana memanfaatkan limbah tebu tersebut sisa produksi pabrik gula itu untuk sekitar kawasan Krebet. Yang kedua, bagaimana biomasa dapat menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya pembatasan masalahnya, pengambilan data hanya dilakukan sekitar Pabrik Gula Krebet Malang dan menganalisa energi terbarukan biomasa yang dihasilkan dari limbah ampas tebu tersebut. Untuk tujuan penelitian ini sendiri, yang pertama untuk di akademisi, menambah pengetahuan. Untuk tujuan penelitian ini, potensi ampas tebu dalam penyediaan energi listrik. Yang kedua, mengetahui hasil analisa energi biomasa limbah tebu sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan di masyarakat sekitar. Dan manfaatnya untuk di kalangan akademisi, menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemanfaatan potensi limbah tebu sebagai bahan bakar alternatif energi biomasa di Pabrik Gula Krebet Malang. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah bahan bakar yang saat ini sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Untuk di kalangan umum sendiri, dapat dijadikan sebagai penyedia energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan. Yang kedua, dapat menyediakan energi alternatif yang mandiri dan tidak tergantung pada energi fosil. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kemandirian masyarakat
dalam bidang energi alternatif untuk daerah yang tertinggal agar lebih sejahtera ya, lebih aman dan sejahtera. Nah, kita masuk ke bab 2 yakni tinjauan pustaka. Baik, di tinjauan pustaka ini kita membahas yang pertama yakni limbah tebu sendiri. Limbah tebu sendiri atau lazimnya disebut ampas atau bagase adalah hasil samping dari proses ekstraksi pembarahan cairan tebu. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan antara lain di Pulau Jawa dan Sumatera. Yang paling banyak emang di daerah Jawa dan Sumatera. Untuk Departemen Pertanian melaporkan bahwa produksi tebu nasional saat ini adalah 33 juta ton per tahun menurut Dirjatbun tahun 2014. Dengan asumsi bahwa presentasi limbah dalam tebu sekitar 30-34%, maka pabrik gula yang ada di Indonesia berpotensi menghasilkan limbah tebu rata-rata sekitar 9,90 sampai 11,22 juta ton per tahun. Banyak juga untuk negara kita Indonesia ini limbah tebu yang dihasilkan hampir mencapai di atas 10 juta, dan satu pabrik itu menghasilkan sekitar 35-40% dari berat tebu yang digiling. Ampas itu merupakan hasil sampling dari proses ekstraksi tebu dengan komposisi 46,52 air, 43-52% sabut dan 2,6% padatan terlarut. Nah, berikut tabel data produksi pabrik gula Krebet yang saya dapatkan dari sumber Bina Sarana Tani Pabrik Gula Krebet Baru Malang. Di sini produksi gula pabrik gula Krebet ini selama 5 tahun dilihat ya, di sini 2003 sampai 2005 mengalami peningkatan, tapi saat pada tahun 2006 itu mengalami penurunan di musim tanam. Nah, peningkatan areal tebu yang dipanen ini tetap produktivitas tebu tidak mengalami peningkatan yang berarti, bahkan mengalami penurunan sampai tahun 2008 itu. Di sini rata-ratanya terdapat menghasilkan 105 rata-rata produksinya ini 1.50.717,6 dalam kuintal. Baik, selanjutnya ini dari produksi hasil tebu tersebut, ampas tebu itu terdiri dari unsur karbon 47%, hidrogen 65%, oksigen 44%, dan abu 2,5%. Menurut rumus Pitt-Zellit-Hook yang dalam jurnal Hugot 1986. Nah, tiap kilogram ampas tebu ini dengan kandungan gula sekitar 2,5% akan memiliki kalori sebesar 1.825 kcal per kilogram, yang di sini nanti dapat menjadi acuan energi biomasa untuk menghasilkan listrik. Nah, biomasa sendiri pada dasarnya unsur utama yang dibangun biomasa itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen tadi ya, yang terdapat dalam ampas tebu, sehingga dapat dikategorikan sebagai unsur hidrokarbon, namun belum mengalami proses pelapukan secara kimiawi dengan jangka waktu lama seperti halnya bahan bakar fosil lain. Nah, dalam hal ini bagaimana cara biomasa untuk menghasilkan energi? Di sini caranya yakni biomasa mengkonversikan energi tersebut melalui proses gasifikasi yang nanti akan dilalui, dan dalam kandungan proses gasifikasi ini memiliki kandungan struktur biomasa yang tersusun sehingga dapat digunakan untuk menjadi energi alternatif. Selanjutnya bab 3
Ini mengenai metodologi penelitian, terdapat lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, dan juga langkah kerja. Oh, yang terakhir peralatan dan bahan. Nah, lokasi dan waktu penelitian ini saya mengambil di wilayah sekitar pabrik gula, yaitu Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Dapat dilihat di sini ya, map sini. Nah, daerah situ. Ini dia pabrik gula Neo Krebet, daerah sini ini. Dan terdapat di daerah itu ada Pasar Krebet PT RG Raja Wali. Ini sangat dekat dengan lokasi warga sana. Juga di sekitarnya terdapat banyak seperti sekolah dan juga swalayan. Nah, untuk tahapan penelitian ini, pertama yakni tahapan persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan penelitian yang berupa data primer, data sekunder, yang terakhir tahap pengolahan data dan penyusunan laporan. Mohon maaf, untuk penelitian ini itu saya pribadi itu memulai dari pengambilan data primer, data sekunder hingga penulisan laporan akhir ini diambil dari berbagai prediksi sumber literatur di internet tanpa turun tangan langsung di lapangan, karena saya hanya memiliki ide dan saya ingin mencoba untuk mengaplikasikannya. Tahapan penelitian ini dapat dilihat di sini di makalah saya. Sebentar saya tunjukkan. Jadi itu terdapat ide penelitiannya, yakni dengan judul pemanfaatan limbah industri tebu menjadi energi biomasa sebagai alternatif bahan bakar pembangkit listrik di pabrik gula Krebet Kabupaten Malang. Lalu kita mengumpulkan data dan studi literatur. Yang kedua terdapat nanti kita kumpulkan yakni data primer, hasilnya data sekunder. Yang data primer sendiri kita cari hasil produksi pabrik gula Krebet itu berapa, lalu untuk data sekunder sendiri hasil listrik dari energi biomasa. Jadi nanti biomasa itu menghasilkan listrik berapa gitu. Untuk analisa dan pembahasan, menganalisa limbah tebu menjadi bahan bakar alternatif. Nah, selanjutnya yakni untuk peralatan dan bahan, karena saya hanya menganalisis dan mencari sumbernya di internet saja tanpa langsung turun tangan, jadi peralatan dan bahan yang saya teliti kali ini yakni hanya alat tulis, handphone atau laptop. Untuk langkah kerja, kita mengidentifikasi masalah, lalu mencari studi literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih kurang sempurnanya proposal penelitian ini, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf. Untuk selebihnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.